Baik, terima kasih Bu. Izin perkenalkan nama saya Arnold Segian. Saya akan mereview terkait dengan tiga video yang saya pilih yang akan saya analisis sesuai dengan kriteria penilaian. Yang pertama, video yang saya bahas itu adalah di video pertama. Dalam video analisis, yaitu video pertama. Untuk kategori analisis visual dan psikologi warna pada video pertama, yang pertama yang saya lihat itu adalah identitas visualnya. Ini mana pada video pertama ini, logo Unsia tampil jelas di opening dan closing. Nah, untuk warna yang dominan biru sebagai background dan juga aksen oranye pada teks dan highlighting, di mana di sini mungkin bisa memudahkan audiens ataupun yang menonton dalam melihat informasi tersebut. Dan untuk psikologi warna, di sini saya lihat untuk biru yang melambangkan trust, profesional, stabil, dan akademik, sedangkan oranye ini melambangkan inovatif, energik, dan modern. Kombinasi warna ini akan memperkuat positioning usia sebagai kampus terpercaya namun tetap relevan dengan era digital. Nah, untuk brand authority terhadap Universal Full Online ini, visualnya itu rapi, uh, tone warnanya juga konsisten, dan klaim yang disampaikan kepada uh, penonton itu tenang, yang dimana tidak berkesan berlebihan. Nah, kesimpulannya pada video pertama pada kriteria ini menghasilkan ataupun membangun brand authority Unsia sebagai konsisten visual, ini mana psikologi warna yang menurut saya tepat dan penyampaian klaim yang proporsional. Nah, pada video pertama untuk kategori efektivitas hooknya, di hook awal yang dimana pada 3 atau 5 detik pertama itu memang masih belum ada informasi yang disampaikan, hanya sebatas pandang memandang antar eh, talent di sini sehingga bisa menimbulkan rasa penasaran saja. Sedangkan untuk kelebihan dari kegiatan ini ataupun cara ini adalah di hook awalnya memang agak telat, tapi diawali dengan memperkenalkan brand di atas setelah ada percakapan antar kedua talent. Tetapi kekurangannya itu temponya yang agak lambat, yang dimana tidak langsung menyentuh pain point audiensnya. Dampak dari hal ini adalah untuk audiens yang milenial mungkin cukup efektif karena terbiasa dengan video yang profil institusi. Karena di sini fokus di video ini hanya membahas tentang institusi dari institusi saja, sedangkan untuk Gen Z berpotensi kehilangan perhatian karena kurang stimulus visual cepat dan tidak langsung menyampaikan manfaat yang personal. Yang dimana secara psikologis, Gen Z lebih tertarik pada manfaat langsung, yaitu fleksibel atau bisa sambil bekerja jika disampaikan dalam tujuan ini. Sementara video satu itu lebih fokus kepada profil dari Unsia, siapa itu Unsia, tapi bukan ada untungnya bagi saya seperti itu. Jadi mungkin ada keuntungannya, tapi dia dibuat di belakang. Untuk retensinya mungkin cukup baik, tapi tidak kuat untuk di hook di awalnya itu masih agak lemah. Sehingga bisa dikatakan kesimpulan hook video satu itu efektif untuk membangun kesan di awal, memperkenalkan brand, namun kurang optimal untuk menarik perhatian audiens secara kognitif. Karena untuk audiens-audiens yang terlebih untuk yang scrolling cepat. Oke, video yang kedua yang saya analisis yang adalah video ketiga pada link tersebut. Karena video ini fokus pada penjelasan sistem pembelajaran usia secara detail. Karena kita tahu durasi video ini ada 11 menit 26 detik. Nah, untuk analisis visualnya, pada penggunaan identitas visual, video 3 ini menggunakan identitas visual Unsia dengan pendekatan berbeda dari video yang awal. Logo Unsia mungkin hadir tetapi tidak terlalu dominan di sini, dengan fokus lebih pada visualisasi sistem pembelajarannya dari awal memang didetailkan secara detail, baik itu tampilan LMS dan juga alur-alur kuliah online dan juga kendala-kendala yang saat ini dirasakan oleh audiens yang mungkin sedang terkendala dalam berkuliah, yang dimana ini disengaja untuk menjelaskan proses yang dimana bukan hanya sekedar branding saja. Yang untuk psikologi warna pada edukasi itu untuk biru memberikan kesan rasional dan percaya, ini mana cocok untuk penjelasan teknis, sedangkan oranye digunakan sebagai penanda poin penting untuk menarik perhatian pada teks atau fitur utamanya, sehingga membantu audiens fokus pada informasi kunci. Jadi tidak terlalu jomplang antara teks yang disampaikan subtitlenya dengan background pada gambar.
Untuk warna tidak digunakan untuk presi emosional, melainkan untuk mengarahkan atensi pada kognitif audience karena seperti yang saya katakan tadi pada video ini agak detail dia. Untuk brand authority-nya, Universitas School Online pertama ini dibangun melalui transparansi kuliah online. Visualnya nyata dalam platform pembelajaran dan dijelaskan langkah demi langkah. Seperti kasus di video ini dijelaskan juga tahap-tahapnya, baik itu dari halangan mereka sebelum mengenal usia, hambatan-hambatan apa yang dilakukan ataupun dirasakan jika saat ini mereka ingin kuliah di tengah pekerjaan-pekerjaan yang berat. Untuk efek psikologis dari video ini dijelaskan ke audiens yaitu pada menit ke-7 dan ke-9 terkait dengan kemudahan belajar di usia. Sehingga kesimpulan visual dari video ketiga ini mungkin visualnya informatif dan fungsional, sangat kuat dalam membangun kepercayaan meskipun tidak sekuat pada video pertama tadi. Nah, untuk hook di awal pada video ketiga ini bersifat informatif ya karena langsung penjelasan ke sistem dan minim unsur emosionalnya. Untuk kelebihannya mungkin relevan pada audiens yang sangat tertarik dan tidak membingungkan karena dijelaskan secara rinci. Tapi kekurangannya itu kurang menyentak di awal atau tidak langsung ke intinya, sehingga tidak langsung menyampaikan personal benefitnya. Sehingga untuk retensi audiensnya itu berdasarkan psikologi audiens, kita lihat dari dua untuk audiens yang milenial. Milenial mungkin cenderung bertahan menonton karena suka dengan penjelasan yang logis dan runtut. Karena kita tahu jelas video itu jelaskan secara detail ya. Dan untuk Gen Z-nya itu potensi drop 5 sampai 10 detik di awal karena kurang stimulus atau visualisasinya kurang cepat. Sehingga retensinya cukup baik untuk di tengahnya, tapi kurang optimal untuk awareness-nya. Kesimpulan dari video 3 ini tidak unggul di detik pertama, namun efektif mempertahankan audiens supaya punya niat. Karena dijelaskan seperti yang saya bilang tadi, video ini detail dibuat dari pada latar belakang sampai dengan tujuan atau utama sehingga mendapatkan jalan keluar yaitu mendaftarkan di Unsia. Untuk video yang ketiga itu saya bahas mengenai video analisis video 8 mengenai YouTube Short karena video ini juga dirancang khusus untuk platform pendek sehingga fokus pada dampak visual dan pesan singkatnya. Untuk analisis visualnya itu untuk analisis visual pada video 8 ini menggunakan logo Uncia itu di secara ringkas tapi agresif. Dia jenis video yang cepat. Logo Uncia itu dijelaskan dengan singkat, dengan kombinasi warna biru dan orange dengan kontras tinggi. Jadi uh, kita melihatnya juga enak. Teks besar dan mudah terbaca di layar sesuai karakter YouTube Short yang pada umumnya ditonton tanpa adanya suara saat scrolling. Nah, untuk psikologi warna dalam short form konten ini, untuk birunya itu seperti yang kita tahu psikologinya adalah biru itu memberikan kesan aman, sehingga tidak terlihat abal-abal ataupun tidak terlihat asal-asalan dan orange itu berfungsi untuk attention trigger sehingga mata kita itu bisa berfokus pada teks utama sehingga kita fokus pada apa yang disampaikan. Untuk kombinasi warna pada video 8 ini mungkin karena adanya perbedaan background yang disatukan karena perbedaan video-video tidak membangun otoritas secara mendalam tapi cukup untuk membangun kredibilitas yang instan karena ini bersifat YouTube Short. Pada hook ketiga pada hook dalam video ke-8 ini untuk 3 detiknya uh, cukup baik karena di 3 detik pertama itu sudah disampaikan langsung logo Unsia yang kembali lagi di sini adalah untuk profilnya karena untuk secara psikologi audiens jika kita lihat dari Gen Z ini akan tertarik pada informasi yang cepat, manfaat instan dan visualisasi yang dinamis. Sedangkan untuk milenial mungkin tetap responsif karena pesannya langsung ke solusi yaitu terkait dengan usia. Nah, untuk retensinya itu durasi yang singkat karena meminimalkan risiko drop, alur yang cepat, dan juga visualisasi selalu berubah atau mencegah kebosanan kita karena ada perbedaan warna nanti antar video yang digabungkan. Dan menurut saya video 8 ini paling unggul dalam retensi karena satu sisi waktu yang tidak terlalu panjang, pesan yang disampaikan dapat kita lihat, dan juga eh, selain itu juga penggabungan warna mungkin untuk beberapa audiens bisa atau tidak membuat kita bosan.
Nah, masuk ke bagian yang video yang paling cocok terhadap awareness. Dari ketiga video tersebut, yang menurut saya yang bisa mengundang kita untuk eh, kesan pertama yang kuat kita sehingga kita tertarik atas informasinya itu adalah video pertama. Alasan utamanya itu adalah fokus pada pengenalan brand yang ditunjukkan pada awal video dan menampilkan identitas visual pada Unsia, yang dimana menekankan positioning sebagai universitas full online karena ada bahasa tadi saya berada dari kampus masa depan seperti itu yang sebelumnya mungkin belum ada sehingga cocok untuk menggarisbawahi bahwa universitas full online pertama itu. Untuk pesan penting yang harus kita lihat di sini secara marketing video ini belum menjual secara langsung. Fungsi utamanya lebih ke membangun kepercayaan dan legitimasi, bukan untuk mendorong pendaftaran instan. Hanya sebagai profil, tapi untuk branding profil menurut saya sangat bagus. Dan untuk video yang paling cocok terkait dengan tahap conversion menurut saya ada di video 8 karena kita harus garis bawahi conversion dalam hal ini adalah mendorong audiens untuk mengambil tindakan spesifik seperti mendaftar ataupun menghubungi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena durasinya yang singkat dan pesannya langsung. Fokus pada manfaat utama kuliah online juga langsung didetailkan secara detail pada video ke-8 ini karena di sini juga dijelaskan sambil kita bekerja sambil kita bisa kuliah juga. Visual yang cepat dan kontraks yang tinggi. Untuk subtitlenya juga bisa kita lihat juga lumayan menarik disampaikan pada video ini. Dan peran dalam conversion stack-nya itu adalah mendorong aksi cepat dengan ajakan batin yang jelas dan mendesak di sini. Sangat cocok untuk iklan menurut saya di sini karena selain branding terhadap universitasnya juga eh, video ini mengajak kita untuk mendaftarkan pada video Unsia. Sehingga secara psikologi audiens Gen Z dan milenial mungkin lebih responsif terhadap pesan singkat baik itu berdasarkan eh, format vertikal yang bagus dan juga eh, menurut saya penggunaan YouTube Short ini sangat bagus juga karena dari segi visual kita bisa lebih tertarik melihatnya. Nah, kritik dan saran mungkin dari ketiga video tersebut menurut saya yang memerlukan kritik dasaran perbaikan yang baik itu adalah di video ketiga. Bukan saya mengatakan tidak baik, tapi lebih membangun kembali karena memiliki kelemahan teknis yang paling signifikan dari ketiga video yang saya pilih, terutama jika dilihat dari perspektif efektivitas video marketingnya. Kenapa saya katakan begitu? Ada hal-hal kelemahan. Yang pertama itu adalah teks yang terlalu cepat. Beberapa teks itu muncul dan berganti dengan durasi yang sangat singkat, menyulitkan audiens ataupun dengarnya itu untuk membaca sambil memahami visual. Hal ini meningkatkan beban kognitif audiens. Dan dampaknya itu, jika hal ini terjadi, maka informasi yang itu tidak diserap atau maksimal, sehingga risiko penonton berhenti lebih di awal itu lebih cepat untuk berganti atau scroll. Nah, untuk audionya itu bisa kita katakan kurang jernih, karena bisa kita lihat di sini, saya sudah cek juga pada menit kelima sampai menit ke-6 ini ada video yang suaranya itu seperti ada kasar-kasar seperti itu, sehingga mungkin agak mengganggu untuk audiens, yang dimana dampaknya ini akan membuat audiens cepat kehilangan fokus pada video yang terasa seperti tutorial teknis dan juga bukan konten pemasaran karena lebih ke kehidupan sehari-hari seperti itu. Sedangkan untuk kalau to action-nya atau CTA-nya itu menurut saya kurang tegas karena hanya disampaikan secara implisit. Tidak ada kalimat ajakan yang terlalu kuat dan spesifik serta tidak ada urgensinya. Sehingga dampaknya itu audiens memahami sistem tetapi tidak terdorong untuk mendaftar saja. Nah, saran perbaikan berbasis teori yang menurut saya bagus dalam video ketiga ini adalah yang pertama teori beban kognitif yang dimana uh, melakukan batas teks maksimal 6 sampai 8 per adegan. Pastikan teks itu tampilnya itu 2 sampai 3 menit dan juga sehingga kita bisa mungkin sempat membacanya. Dan yang kedua teori model AIDA atau Attention, Interest, Desire, and Action yang dimana teori jika kita lihat dari teori attentionnya itu mungkin bisa di awal video mungkin kita menambahkan kalimat seperti masih ragu kuliah online itu seperti apa seperti itu untuk menarik
attention ini untuk interestnya itu tampilkan mungkin keunggulan sistem LMS secara visual, sedangkan untuk desire-nya menekankan kembali manfaat personal atau mungkin bisa kalimat ajakan bisa kuliah sambil bekerja tanpa terikat tempat juga karena sambil bekerja juga bisa kuliah. Dan untuk point actionnya itu bisa menambahkan CTA eksplisit yaitu daftar sekarang di Unsia, yang dimana seolah-olah untuk memaksa kita mendaftar. Dan untuk yang teori ketiga adalah prinsip pemasaran audio seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin audionya itu harus diperbaiki lagi karena audio merupakan elemen penting untuk mempertahankan retensi penonton. Solusinya itu bisa menggunakan video over dan tonasi naik turun sehingga tidak menonton seperti itu sehingga kita tidak cepat bosan, dan mungkin bisa menambahkan background musik ringan yang tidak terlalu berat sehingga kita uh, bisa tenang sambil melihatnya, dan kita harus memastikan bahwa suaranya itu tidak boleh lebih dominan di musik tetapi harus lebih dominan di videonya. Dan untuk hierarki visualnya agar mata audiens fokus pada pesan utama itu seperti yang saya katakan tadi, solusinya itu adalah menggunakan ukuran teks yang berbeda dengan baik itu untuk judul dan penjelasan, mungkin bisa menggunakan gunakan warna orange hanya untuk poin penting di CTA. Jadi kita menggarisbawahi poin-poin penting seperti kalimat-kalimat ajakan mungkin yang dimana mungkin bisa membuat kita tertarik atau audiens tertarik, dan hindari terlalu membuat teks-teks yang terlalu banyak. Mungkin bisa memberikan teks yang hanya highlight-nya saja, yang dimana memberikan kemudahan kepada audiens untuk mendapatkan apa informasi yang ingin disampaikan dalam video tersebut. Nah, kesimpulan kritik dan perbaikan, video ketiga ini memiliki konten yang menurut saya cukup informatif, namun belum optimal secara teknis sebagai video marketing. Dengan perbaikan pada aspek teks, audio, dan CTA berbasis teori video marketing, video ini berpotensi menjadi konten konversi yang lebih efektif, bukan hanya sekedar video edukasi. Nah, kesimpulan dan kritik saya mungkin di teks yang jelasnya mungkin bisa diperbaiki, memastikan pesan tersampaikan tanpa beban kognitif yang berlebih. Untuk audionya mungkin bisa lebih menarik lagi, sehingga bisa menjaga audiens tetap fokus dan terhubung terhadap emosional ini saat kita sambil menonton, dan juga CTA-nya harus lebih diperkuat dengan tujuan untuk mendorong audiens untuk segera mengambil tindakan setelah kita melakukan ataupun menonton video tersebut. Nah, berikut penjelasan terkait dengan audit terhadap 3 video dalam tugas unsia saya. Terima kasih.